Halo, kembali lagi di seri video Mini 4WD Pemula. Nah, video kali ini sesi ketiga berarti ya. Di sesi sebelumnya, sesi kedua, saya udah kasih lihat part-part apa aja yang bisa kita tambahin ke mobilnya supaya bisa jadi lebih cepat. Tapi sekarang ada masalah baru, mobilnya jadi nggak stabil. Karena itu, di sesi ketiga kali ini saya mau kasih lihat gimana cara setting mobilnya supaya bisa stabil dan gak banyak keluar lintasan atau kelontang. Ini mobilnya udah saya rubah settingnya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini ada part-part baru yang saya tambahin. Jadi langsung aja kita bahas ya. Pertama, saya mau bahas ban terlebih dahulu. Di video kedua, terakhir saya pakai ban yang ini ya. Ini ban ukuran medium. Nah, yang depan ini, yang warna hitam, ini ban super hard. Terus yang belakang yang warna merah marun ini, ban low friction. Nah, sebelumnya saya sempat pakai yang ini ya. Jadi ini ban bawaannya Geoglider yang warna ungu ini. Nah, ini ban soft atau empuk. Terus saya sempat juga ganti yang warna biru ini. Tapi saya masih pakai velg bawaannya. Nah, kalau yang biru ini ban hard. Terus kalau diperhatiin, waktu saya pakai ban yang ini, jadi ban large ya ini, atau ban besar, mobilnya nggak stabil ya. Gampang banget keluar lintasan atau kelontang. Nah, tapi waktu saya ganti ban yang ukuran medium ini, mobilnya jadi lebih enak larinya. Nah, kok bisa? Untuk itu saya jelasin dulu jenis velg Mini 4WD sama bannya. Velg dan ban Mini 4WD itu ada 3 macam. Yang pertama ada small, ini diameter ban sama velgnya 24 mm. Yang kedua ada medium, diameternya sekitar 26 mm biasanya. Dan yang ketiga ada large atau besar. Nah, yang ini diameternya sekitar 30 mm. Nah, kalau kita ngomong soal kestabilan, semakin kecil bannya, mobilnya makin susah mantul. Jadi resiko mantul waktu si mobilnya mendarat habis loncat itu lebih kecil dibandingin sama yang pakai velg dan ban large. Dan kalau pakai ban besar itu cenderung limbung mobilnya. Jadi mobilnya bakal gampang mirang-miring begini. Sama satu lagi material bannya. Jadi yang pertama ada material soft atau yang empuk. Nah, ban soft ini biasanya bawaan dari kit ya. Jadi kayak misalnya kita beli kit mobil baru dan ada ban di dalamnya. Nah, biasanya kita dapatnya yang soft atau yang empuk ini. Di atas soft ada hard. Jadi lebih keras daripada soft. Di atasnya lagi ada super hard. Dan yang lebih keras lagi dari super hard ada low friction atau biasanya warnanya marun ya, merah marun. Nah, semakin bannya empuk, resiko mobil mantul waktu mendarat jadi lebih gede. Semakin keras material bannya, makin susah mobilnya mantul. Jadi gitu ya penjelasannya kenapa waktu sehabis saya ganti ban medium ini lari mobilnya jadi lebih enak, jadi lebih stabil. Di leaflet petunjuknya, si ban marun ini katanya bisa bikin loncat mobilnya jadi pendek. Dan kalau kita lihat lagi videonya sih betul ya. Nah, tadi di awal teman-teman udah lihat ya, ini rollernya udah saya ganti. Jadi yang depan sekarang saya pakai roller yang bentuknya kayak begini. Ini namanya double aluminium roller. Ini rollernya ada 2 tumpuk. Nah, yang di bawah ini ukurannya 13 mm.
dan yang di atas ini ukurannya 12 mm. Dan di sini ini juga ada karetnya. Efeknya gimana sih double roller ini? Anggap ini dinding trek ya. Jadi kalau pas mobilnya lagi jalan, yang kena itu roller bagian bawah yang 13 ini. Ini yang kontak sama dindingnya. Nah, kalau sampai mobilnya miring, jadi roller yang ukurannya 12 mm yang ada karetnya ini ngebantu ngestabilin si mobilnya. Terus di atasnya ini ada part yang warnanya hitam. Part ini namanya high mount tube stabilizer set. Jadi sesuai namanya, part ini fungsinya adalah buat ngestabilin mobilnya. Nah, ini efeknya nih, kita bisa lihat di sini. Stabilizer ini bakal ngebantu ngurangin mobilnya miring, terutama kalau mobilnya masuk tikungan. Jadi kalau kita lihat lagi kayak tadi, waktu mobilnya miring ditahan sama si roller 12 yang atasnya ini, dan si stabilizer yang di atasnya lagi ini juga ngebantu. Jadi mobilnya nggak akan terlalu banyak miring, karena kalau sampai mobilnya terlalu banyak miring ya resikonya jadi begini kan posisinya, otomatis mobilnya jadi gampang keluar trek kalau kayak gini. Nah, yang di belakang rollernya saya rubah jadi kayak gini. Terus juga posisi si plate ini kan kalau sebelumnya saya taruh di bawah ya. Nah, sekarang udah saya pindah di bautnya di atas. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya pakai roller 19 cuman satu ya di sini. Sekarang ini saya pakai roller 19-nya 2. Jadi di atas sama di bawah sini. Ini jenisnya beda sama yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saya pakai roller ini. Yang ini ada ringnya tapi ring plastik. Nah, kalau yang ini roller ringless. Tapi bahannya sama, ini roller aluminium. Jadi roller belakang begini itu ngebantu supaya mobilnya nggak banyak miring-miring, terutama kalau masuk belokan ya. Nah, selain supaya bikin mobilnya stabil di tikungan, settingan roller kayak gini tuh juga berfungsi biar lane changer atau LC-nya bisa lewat. Nah, maksud saya yang bagian ini nih, kan di video sebelumnya gagal ya, sama sekali nggak bisa lewat. Nah, biasanya kalau mobilnya masuk LC, pertama dia suka miring ke kanan dulu, kayak gini. Dan udahnya dia miring ke kiri. Jadi ngikutin jalur si lane changernya. Karena kita udah rubah settingnya jadi begini, jadi waktu dia miring ke kanan, ketahan dong, bener nggak? Dan waktu dia miring ke kiri juga ketahan, karena di depan udah ada stabilizer, ada double roller, ini juga ada karetnya. Terus yang belakang ini roller atas bawah buat ngestabilin, jadi mobilnya nggak akan miring. Sekalian juga saya kasih lihat ya cara pasang si roller ini kayak gimana. Pertama yang bagian depan dulu ya. Buat baut roller depan saya pakai yang ini. Ini orang-orang Indonesia biasa nyebutnya tiang AO. Terus kalau teman-teman perhatiin di sini, ini tiangnya udah bengkok ya kelihatannya. Saya bengkokin tiang ini fungsinya adalah buat nambahin derajat roller depan. Jadi nantinya waktu dipasang si roller depannya itu turun ke bawah nih kayak gini. Nah, kenapa kok dibikin derajat kayak gini? Derajat roller depan ini adalah salah satu yang penting gitu ya, supaya si lane changernya itu lebih gampang masuk. Karena kalau ada derajatnya kayak gini, gerakan mobil waktu masuk LC itu cenderung ke bawah kayak gini nih. Kalau derajatnya kurang, si mobilnya itu cenderung lurus begini. Jadi kalau dia lurus begini ya resikonya
gampang keluar trek atau kelontang gitu ya. Buat masang rollernya, ini kan roller 13 ya, jadi saya masukin di lubang yang roller 13 ini. Nah kayak gini, masukin si baut atau tiangnya dulu. Pertama saya kasih dulu namanya bearing spacer, jadi ini bentuknya mirip kayak washer gede tapi di tengah-tengahnya ada tonjolan. Oh, kameranya nggak fokus nih. Bisa kelihatan kan di tengah-tengahnya ada tonjolan. Saya masukin ini dulu sini, si tiangnya atau bautnya. Ini ya, pastiin yang nonjolnya ada di atas kayak gini. Habis si bearing spacer ini saya pasang bearing. Jadi ini bearing 520 namanya. Jadi ini biasanya dipakai di roller aluminium. Nah ini saya masukin gini. Sesudah itu ini ada part yang bentuknya pipa. Jadi pipa kuningan yang kayak ada di tangan saya ini. Ini kita masukin dulu. Baru si rollernya. Jadi ini yang 13-nya di bawah dan 12-nya di atas. Nah, terus di atasnya sini, ini kan bolong nih. Saya taruh lagi bearing 520 di atasnya. Nah, habis itu saya kasih bearing spacer lagi, kayak yang tadi pertama kita masukin di bawah. Nah, tapi kali ini kalau yang tadi di bawah sini yang nongolnya itu kan posisinya di atas. Nah, sekarang yang bagian nongolnya ini posisinya di bawah. Jadi gini nih. Ini kita masukin ke sini. Nah, terus di atasnya ini saya kasih namanya spacer. Gini. Di atasnya saya kunci pakai nut biasa. Habis dikunci pakai nut biasa, di atasnya saya kasih high mount tube stabilizer. Kalau kita ngikutin petunjuknya, cara pasangnya tuh begini. Jadi ini baut panjang dimasukin, terus ada spacer, terus baru rollernya udah gitu dibaut di lubang roller di sasisnya. Nah tapi kalau yang saya ini bisa langsung diputer aja. Jadi ini saya tinggal masukin di ujung bautnya, terus tinggal diputer aja sampai jadi kenceng. Nah gimana caranya supaya bisa kayak gitu? Ini bisa dilihat di dalam si stabilizernya. Ini udah saya kasih lock nut ya. Jadi caranya ambil baut yang panjang, terus ini kan di si stabilizernya ada lubang di sini. Masukin si bautnya ke dalam sampai ujungnya nongol di lubang yang gede ini. Terus di ujung bautnya si lock nutnya dipasang. Jadi udah lock nutnya dipasang, tarik si bautnya ke bawah sampai si lock nutnya masuk ke lubang ini. Kalau udah masuk, udah sampai dasar, tinggal dipasang, beres. Sama saya juga mau kasih lihat gimana cara bikin tiang AO yang dibengkokin kayak gini. Jadi biasanya saya pakai ini nut driver sama tang alatnya. Si tiangnya dimasukin ke lubang nut drivernya begini nih. Nah terus ini kan ada kayak kepala nut kan di sini. Nah biasanya ini saya pegang pakai tang. Nah kayak gini, terus ditekuk sep gitu. Jadi ditekuk sampai si tiangnya bengkok. Kalau ini sih biasanya saya ya kira-kira aja gitu. Jadi saya bengkokin, terus saya lihat dulu kalau memang udah cukup, ya udah gitu. Lanjut ke roller belakang. Nah, buat baut roller di belakang, saya bakal pakai baut ini. Ini namanya
cap screw. Baut ini dibukanya bukan pakai obeng biasa ya, bukan pakai obeng plus, tapi pakai kunci hex atau kunci L. Tuh, pas kan masuk di lubangnya. Jadi pertama saya masukin dulu bearing spacer. Nih, ini pertama yang nongolnya di atas. Habis itu saya kasih roller di atasnya. Begini. Bearing spacer lagi. Tapi yang nongolnya sekarang di bawah. Nah, begini. Habis itu saya kasih spacer lagi yang ini. Ini spacer ukuran 3 mili. Lanjut spacer lagi. Ini yang ukurannya 6,7 mili. Nah, terus ini saya masukin ke plate-nya. Jadi di lubang yang sini ya, buat lubang roller 19. Nah, terus di atasnya lagi saya kasih spacer. Ini spacer 6 mili ya. Oke, udah masuk lagi di atasnya. Terus dikunci pakai nut biasa. Sebentar, saya kencengin dulu pakai kunci L-nya begini. Terus pakai night driver. Oke. Nah, habis ini saya kasih lagi spacer. Ini spacer yang ukurannya paling kecil. Ini ukurannya 1,5 mm. Nah, habis itu roller atasnya. Jadi sama kayak tadi, pertama saya masukin bearing spacer dulu. Roller di atasnya, bearing spacer. Dan lock nut. Oke, beres ya. Oke, kalau gitu kita coba mainin mobilnya. Kita lihat larinya kayak apa.